Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Asih ya di channel YouTube saya. Mmm, Salam sejahtera teman-teman semua ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman semua yang membuka channel YouTube saya hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hari ini, sedang sakit, ya semoga Allah angkat penyakitnya dan segera disembuhkan ya, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum belajar agar kegiatan kita ya, pembelajaran kita hari ini berkah gitu ya, kita awali dengan doa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Ya, berdoa dicukupkan. Mmm, Baik, langsung ke topik kita hari ini ya. Kita akan, belajar mengenai mata kuliah komunikasi ya. Jadi hari ini Ibu menjelaskan tentang mata kuliah komunikasi khususnya untuk topik, penerapan komunikasi terapeutik pada pasien dengan gangguan jiwa. Nah, sebelum mulai perkuliahan kita hari ini, kita awali dengan basmalah ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pasien gangguan jiwa, di sini Ibu terangkan materinya, gambaran ya teman-teman ya. Untuk lebih dalamnya nanti akan dipelajari di keperawatan jiwa. Jadi Ibu hanya menerangkan bagaimana sih gambaran berkomunikasi dengan pasien gangguan jiwa ya. Nah, selanjutnya, nah, definisi komunikasi terapeutik ya, eee, ini kita bisa lihat di ilustrasi gambar yang ada di sini ya. Ibu ambil dari salah satu drama Korea ya, judulnya It's Okay to Not Be Okay. Nah, di sini, filmnya menceritakan tentang bagaimana seorang perawat merawat pasien dengan gangguan jiwa, seperti itu ya. Nah, apa sih komunikasi terapeutik di sini? Adalah kemampuan atau keterampilan perawat untuk membantu klien ya beradaptasi terhadap stres ya, mengatasi gangguan psikologis dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Ini contohnya saja ya teman-temannya di ilustrasi ini kita bisa lihat ya bagaimana si perawatnya ini melakukan komunikasi kepada pasien, ya seperti itu. Nah, apa sih tujuan, komunikasi pada pasien dengan gangguan jiwa? Yang pertama tadi membantu pasien ya untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikirannya serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada. Nah, yang kedua adalah mengurangi keraguan ya, membantu dalam hal mengambil tindakan yang efektif dan mempertahankan kekuatan ego ya. Jadi ego yang dimaksud di sini adalah, eee, yang baik ya, ke arah yang baik egonya ya. Sehingga tadi pasiennya itu bisa tenangkan gitu ya secara kejiwaan. Lalu selanjutnya mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik dan dirinya sendiri ya. Ini mungkin cukup jelas ya. Nah, bagaimana sih trik ya ketika, harus berkomunikasi dengan penderita gangguan jiwa? Yang, Ibu akan terangkan beberapa contoh saja ya, contoh, eee, pasien-pasien dengan gangguan jiwa ya. Yang pertama di sini ada, pada pasien yang halusinasi ya. Tipsnya itu perbanyak aktivitas komunikasi ya teman-teman ya, baik meminta klien berkomunikasi dengan klien lain ya, sesama pasien yang ODGJ ya, maupun, dengan perawat. Ya, ataupun tenaga kesehatan yang lain. Nah, ini pasien halusinasi ini terkadang menikmati dunianya sendiri dan harus sering dialihkan dengan aktivitas fisik. Ya, jadi harus dialihkan supaya tidak balik lagi ya ke halusinasinya.
Lalu selanjutnya untuk pada pasien yang harga diri rendah, ini harus banyak diberikan reinforcement ya atau penguatan. Ya, penguatan yang dimaksud di sini adalah konsep diri dari si pasiennya ya. Lalu kita sebagai perawat ataupun tenaga medis lainnya yang merawat pasien melakukan motivasi ya, memberikan motivasi ya kepada pasien. Lalu support system pastinya untuk mendukung kesembuhan pasien, support sistemnya dari siapa saja? Yang pasti yang paling, besar support sistemnya adalah keluarga, ya. Itu yang pertama keluarga, bisa dari teman ataupun, dari tenaga medis gitu ya, tenaga kesehatan baik itu perawat, dokter gitu ya, eee, dan sesama pasien ODGJ ya, biar sama-sama bisa sembuh ya. Dan secara psikologis juga kita berkonsultasi si pasiennya ya, berkonsultasi dengan yang ahli dan ke psikiater juga ya, untuk support obat dan lain-lain. Terus pasien yang menarik diri ya, atau isolasi sosial di sini, pasiennya harus sering dilibatkan dalam aktivitas kelompok ya, atau kegiatan yang bersama-sama dilakukan. Nah, ajari dan contohkan cara berkenalan ya dan berbincang dengan klien lain. Karena pasien dengan isolasi sosial ya atau pasien yang menarik diri ini dia senangnya menyendiri ya di dalam kamar dan tidak mau berinteraksi dengan pasien lainnya. Sehingga kita harus ajarkan ya, perawat ajarkan bagaimana cara bersosialisasi dan berkomunikasi dengan pasien yang lainnya supaya tadi, eee, bisa segera pulih kejiwaannya ya, bisa minimal pasien mau bercerita tentang masalahnya dan tadi mau terbuka ya, tidak sering menyendiri. Nah, terlalu beri penjelasan manfaat berhubungan dengan orang lain. Ya tadi ya untuk, kesehatan jiwanya gitu ya, dan tadi mempercepat, penyembuhan dari, kliennya. Dan akibat jika tidak mau berhubungan gitu ya. Kalau misalnya pasiennya memang, isolasi sosial, dia mungkin ada masalah dalam dirinya gitu ya dan tidak mau cerita, sehingga tadi, eee, mengucilkan diri atau menyendiri terus ya, stres sendiri gitu ya. Nah, supaya bisa teratasi stresnya ya, caranya ya tadi, mau berbicara dengan orang lain, termasuk tenaga kesehatan ya, ataupun dokter, ataupun perawat gitu ya, agar pasien tadi segera sembuh ya kejiwaannya. Lalu khusus, pada pasien dengan perilaku kekerasan di sini ya, maka harus direduksi ya atau ditenangkan dengan cara diberikan obat-obatan ya sebelum kita support dengan terapi yang lain. Nah, untuk pasien-pasien yang, dengan perilaku kekerasan ini, kita berikan, tindakan ya, tindakan keperawatan atau tindakan medis itu pada saat pasiennya tenang, ya. Supaya apa? Nah ini, jika pasiennya ini masih mudah mengamuk, maka perawat dan pasien lain ini bisa menjadi korban. Sehingga pada saat kita lakukan tindakan pada pasien dengan gangguan, jiwa ya, untuk pasien perilaku kekerasan ini harus dalam keadaan tenang, supaya tadi efektif ya untuk terapi lainnya. Nah, pasien dengan perilaku kekerasan ini bisa dilibatkan nantinya ya, kalau pasiennya sudah tenang bisa dilibatkan di, aktivitas terapi kelompok, individu, atau aktivitas fisik lainnya. Nah ini, gambaran ya teman-teman ya, mungkin nanti akan dipelajari lebih dalam lagi ya di keperawatan jiwa, tapi Ibu di sini hanya, sekilas ya menerangkan sebagai gambaran teman-teman ya. Dan teman-teman juga tidak akan asing dengan, eee, istilah ini ya, SP ya. Nanti akan lebih dalam lah dipelajari di keperawatan jiwa ya. Jadi SP itu singkatan dari strategi pelaksanaan ya bagi pasien dengan, perilaku kekerasan. Nah, SP yang pertama ini adalah mengidentifikasi penyebab, tanda gejala, dan serta akibat perilaku kekerasan, ya. Terus SP yang kedua ini latih cara fisik yang pertama, ini tarik nafas dalam, ya. Jadi ajarkan pasien melakukan tarik nafas dalam dan memasukkan dalam jadwal harian pasien, ya. Jika pasien marah bisa lakukan, tarik nafas dalam supaya lebih tenang lagi, gitu ya.
Lalu SP2 di sini kita evaluasi kegiatan yang lalu gitu ya di SP1, lalu latih cara fisik yang kedua, nih kalau misalnya, ngamuknya muncul gitu ya, kambuh, maka, bisa lakukan dengan pukul kasur atau bantal ya, supaya tidak ada korban, akibat tindakan dari pasien. Terus SP3 di sini evaluasi kegiatan yang lalu ya di SP1 dan di SP2. Jadi untuk yang SP1 ini ya, kalau misalnya tadi ya identifikasi penyebab, tanda gejala, ini belum bisa digali, ini bisa digali kembali. Jadi dikaji kembali ya di setiap SP, dievaluasi dan dikaji kembali. Apakah berubah ya ataupun sama gitu ya, jadi dikaji kembali. Terus yang kedua ini latih secara sosial untuk verbal ya, caranya menolak dengan baik ya, meminta dengan baik dan mengungkapkan dengan baik gitu ya. Nah selanjutnya di SP keempat, di sini, evaluasi kegiatan yang lalu ya di SP1, 2, dan 3 ya, terus latih secara spiritual ya sesuai agama dan kepercayaannya. Di sini saya contohkan yang beragama Islam ya, jadi dengan berdoa supaya lebih tenang kejiwaannya ya, sholat, mengaji, dan lain-lain. Ya, bisa ikut kajian gitu ya, ataupun, lainnya dengan ustadz misalnya ya. Kalau untuk agama yang lain ya, kita bisa datangkan, ahli agama gitu ya. Nah untuk SP5 di sini kita lakukan evaluasi kegiatan yang lalu di SP1, 2, 3, dan 4 ya. Lalu latih patuh obat, ya minum obat secara teratur dengan prinsip 5 benar, ya. Terus susun jadwal minum obat secara teratur. Jadi ini untuk pasien-pasien yang gangguan jiwa kita harus pastikan kalau obatnya itu keminum sama pasiennya ya. Jadi kita lihat, jadi setelah diminum, dibuka mulutnya ya, diperlihatkan mulutnya, kita lihat, diangkat lidahnya ya, di bawah lidah apakah disembunyikan atau tidak ya obatnya. Karena pasien-pasien yang gangguan jiwa kadang tidak yang menyembunyikan obatnya dan tidak meminum obat ya, gitu. Nah, selanjutnya contoh komunikasi terapeutik, ini pasiennya gangguan jiwa, ini adalah hal yang paling penting teman-teman, lakukan ya dalam fase komunikasi terapeutik untuk pasien gangguan jiwa ya. Jadi hal yang paling penting ini di fase orientasi ya, harus terbina BHSP ya atau bina hubungan saling percaya. Caranya seperti apa memang butuh waktu dan butuh proses ya, tapi ini contohnya ya, contoh bagaimana kita berkomunikasi terapeutik, dengan pasien yang gangguan jiwa ya. Ini contohnya, "Assalamualaikum, nama saya Zainal, saya mahasiswa keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia yang akan merawat Bapak selama seminggu ke depan. Mulai pukul 7:30 ya sampai pukul 2 siang, setiap hari." Nah, terus kita tanya, "Nama Bapak siapa? Senang dipanggil apa?" Gitu ya. Terus selanjutnya ada evaluasi, validasi di sini kita tanyakan bagaimana perasaan Bapak hari ini, apakah Bapak sudah mandi, kalau belum mandi berarti kita bantu mandi ya, tapi sesuai dengan jenis kelamin pasiennya ya, kalau pasiennya perempuan ya dimandikan dengan perawat perempuan lagi ya, kalau pasiennya laki-laki ya dimandikan, oleh, eee, perawat laki-laki ya, agar, lebih menjaga privasi mungkin ya, seperti itu. Lebih menjaga privasi pasien. Nah, selanjutnya kita lakukan kontrak. Nah, topiknya bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang hal-hal yang menyebabkan Bapak marah, ya. Tempatnya mau di mana kita berbincang-bincang, ya, apakah mau di ruangan mana gitu ya, di ruangan di taman misalnya atau, di ruang perawat, gitu ya. Terus kita kontrak juga waktunya mau berapa lama, terus bagaimana kalau 10 menit. Nah, ini contohnya berkomunikasi dengan, pasien gangguan jiwa ya. Setiap pasien itu berbeda-beda ya, eee, prosesnya. Apalagi untuk pasien yang gangguan, yang isolasi sosial itu memang butuh waktu lama ya teman-temannya untuk
bisa terbuka dengan kita dan bisa berkomunikasi dengan aktif ya, karena pasien, isolasi sosial tuh, eee, jadi duduknya membungkuk seperti itu ya, memeluk kaki ya di ujung ruangan biasanya ya, dan tidak mau menunduk saja ya, tidak mau melihat dan berinteraksi gitu ya. Jadi itu butuh waktu dan kesabaran. Nah, selanjutnya nih Ibu contohkan untuk waktu kerja ya, apa saja yang ditanyakan. Ini yang pertama, apa yang membuat Bapak memecahkan jendela di rumah ya. Terus apakah ada yang membuat Bapak kesal ya? Apakah sebelumnya Bapak pernah marah ya? Apa penyebabnya? Apakah sama dengan yang sekarang? Terus, baiklah, jadi ada misalnya ya, kalau misalnya ada penyebabnya ya, disebutkan apa ya penyebabnya Bapak bisa marah-marah. Terus bagaimana kalau saya ajarkan cara mengontrol marah dengan menarik nafas dalam. Jadi setiap, pasiennya itu marah, kita bisa ajarkan, teknik nafas dalam. Ini mungkin cukup jelas ya untuk fase kerja. Di fase terminasi di sini kita lakukan evaluasi subjektif ya. Caranya dengan menanyakan kembali bagaimana perasaan Bapaknya ya setelah kita berbincang-bincang ya. Terus evaluasi objektifnya di sini, kita coba sebutkan 3 penyebab Bapak ini marah-marah. Terus rencana tindak lanjutnya itu apa? Nah, ini contohnya ya, "Baiklah, waktu kita sudah habis ya, nanti Bapak coba lagi mengingat penyebab, marah ya yang belum kita bicarakan. Dan ketika Bapak marah, Bapak coba atasi dengan teknik napas dalam." Nah, lalu selanjutnya kita kontrak kembali ya kepada pasien karena tadi ya masalahnya belum selesai ya. Untuk topiknya nanti kita bicarakan ya perasaan Bapak pada saat marah ya dan cara marah yang biasa Bapak lakukan. Lalu tempatnya mau di mana untuk kita diskusi, bagaimana kalau di ruang tamu, apakah Bapak bersedia gitu ya. Terus waktunya kira-kira 30 menit ya dari sekarang, kita ketemu lagi nanti ya Pak ya. Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai nanti, ya. Jadi kontrak kembali bisa di hari itu juga gitu ya, hanya di jeda beberapa jam atau di besoknya. Jadi tergantung kesepakatan dari pasiennya ya. Nah, ini mungkin cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, ini terima kasih mungkin sekilas ya materi dari saya, mengenai bagaimana gambaran komunikasi terapeutik pada pasien dengan gangguan jiwa. Ini sedikit quotes juga yang mungkin teman-teman bisa baca ya di sini ya. Jadi apa sih perawat? Ya perawat adalah seorang yang terampil yang membantu orang sakit ya. Manusia yang berkekuatan super, bekerja tanpa lelah siang dan malam ya, melayani sepenuh hati tanpa pamrih ya. Teman-teman harus bangga jadi perawat ya karena banyak amalnya dan membantu, kesembuhan pasien itu luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman harus bangga jadi perawat. Mungkin dari Ibu, teman-teman jika ada yang mau, ditanyakan silahkan gitu ya, di kolom komentar yang ada di bawah. Teman-teman boleh, bertanya jika ada hal yang memang tidak jelas ya atau kurang jelas ya, boleh ditanyakan. Jangan lupa teman-teman, untuk subscribe ya channel YouTube saya, lalu, like ya, share ya, dan komen ya, walaupun tidak bertanya boleh berkomentar yang lain ya. Eee, Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton ya, kuliah saya dari awal tadi sampai akhir, selesainya video YouTube ini. Terima kasih sekali. Semoga ilmunya tadi ya, walaupun hanya sekilas ya, bisa menjadi manfaat ya untuk diri kita pribadi dan pasien kita ke depannya, dan masyarakat mungkin ya pada umumnya. Amin. Ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa lagi di video YouTube saya selanjutnya ya. Sehat selalu teman-teman. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.